Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan sedikit tentang prosesor Intel berdasarkan generasinya. Nama saya Randy Pratama Putra. Saya berasal dari S1 Sistem Informasi 2020B dengan NIM 200512140888. Pertama, apa itu prosesor? Prosesor adalah secara singkat dapat diartikan sebagai otak komputer. Prosesor pada umumnya sering juga disebut dengan CPU. Central Processing Unit adalah suatu chip yang berupa IC integrated circuit yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi, pengelolaan, dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan serta menjalankan tugas input dan output. Prosesor terletak pada soket yang terdapat di motherboard pengelolaannya dan melakukan komunikasi. Oleh karena itu, prosesor ialah alat atau suatu komponen yang sangat dibutuhkan paling utama untuk komponen lainnya. Maka prosesor tidak dapat bekerja atau berfungsi dengan baik sebab komponen komputer itu saling berkaitan satu sama lain dengan komponen yang lainnya. Yang pertama ada generasi Nehalem. Dirilis pada 2010, Nehalem adalah mikroarsitektur prosesor Intel yang termasuk di generasi pertama. Nehalem merupakan penerus arsitektur core awal yang mempunyai keterbatasan tertentu seperti tidak memiliki keahlian dalam meningkatkan clock speed, efisien, dan lain-lain. Generasi pertama ini menyematkan teknologi fabrikasi 45 nanometer dan menggabungkan RAM DDR3 di chip prosesornya. Nehalem juga mengenalkan kembali teknologi hyper-threading yang sebelumnya telah ditinggalkan, khususnya untuk model prosesor Core i3 seri pertama. Pelihara cache, Nehalem memiliki cache L1 64KB, cache L2 256KB, dan cache L3 4MB hingga 12MB. Berikut adalah beberapa seri prosesor Intel dari generasi Nehalem. Ada E1200, E2200, Atom N270, Core Quad Processor G9550S. Ada generasi kedua, yaitu Sandy Bridge. Sandy Bridge adalah kode nama keluarga prosesor terpadu dari Intel. Nama resmi untuk Sandy Bridge adalah prosesor Intel Core generasi kedua. Generasi pertama Intel Core adalah Core i3, i5, dan i7 yang sudah lama berada di pasaran. Kinerjanya sebagai berikut. Diperkenalkan pada tahun 2011, generasi kedua diberi nama Sandy Bridge. Baterai menggunakan teknologi fabrikasi 32 nanometer untuk menggantikan arsitektur Nehalem. Teknologi tersebut membuat lebih praktis dan efisien dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi Ivy Bridge. Generasi ketiga yang dinamai Ivy Bridge diumumkan ke publik pada September 2012. Menggunakan aplikasi 22 nanometer membuat Ivy Bridge jadi lebih efisien dan jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Sedangkan untuk arsitektur dari generasi ketiga ini memakai soket LGA 1155 yang sama dengan DDR3 sampai dengan DDR 1600 RAM. Seperti i3, i5, i7, dan i7 juga memiliki 10K. Generasi Haswell. Haswell merupakan prosesor Intel generasi keempat yang digunakan untuk aplikasi sama seperti Ivy Bridge. 1 nanometer akan tetapi generasi yang diunjulkan
lahir menjadi generasi kelima proses Intel pada 2015 menggunakan arsitektur fabrikasi 14 nanometer yang berubah 30% lebih kecil, membuatnya lebih hemat daya tarik pendahulunya. Peraturan lahir menjadi generasi kelima prosesor Intel pada 2015 menggunakan arsitektur fabrikasi 14 nanometer yang berukuran 37% lebih kecil dan membuatnya lebih hemat dari pendahulunya. Generasi Broadwell soket LGA 1150 dan LGA 2011 ini peraturan suksesor dari Intel Haswell. Yang berikutnya adalah Skylake. Pada Agustus 2015 lagi-lagi mengeluarkan generasi terbarunya, yaitu Skylake. Generasi ini menggunakan 60-50% menggunakan teknologi speed shift. Skylake ini mampu seperti yang kata berikut. Selanjutnya ada Kaby Lake. Generasi prosesor yang digunakan oleh Intel selanjutnya yaitu Kaby Lake. Generasi Kaby Lake merupakan mikroarsitektur pertama dari Intel. Seperti contoh yang di bawah ini. Dan ini ada generasi Kaby Lake Refresh. Dan ini adalah penjelasannya. Dan itu adalah foto yang di samping. Selanjutnya yang ke-9 ada generasi Coffee Lake. Dan ini namakan dari Coffee Lake. Dan yang ke-10 ialah generasi Cannon Lake. Cannon Lake yang menjadi generasi ke-10 Intel menawarkan performa yang lebih super cepat. Generasi yang diproduksi pada tahun 2018 ini merupakan teknologi 10 nanometer yang semuanya baru. Sebut juga sebagai Ice Lake. Generasi ini dilengkapi dengan WiFi 4K seperti ada yang di bawah ini dan contoh gambar yang di samping. Dan yang terakhir kita menemukan generasi Tiger Lake. Seperti yang kita tahu, peradaban terus mengalami kemajuan. Hal ini membuktikan dengan usaha di Intel yang lebih baik. Bahwa sering disebut Tiger Lake adalah untuk mengadakan dan terakhir di seri bawah 2 core. Pada cerita ini diantaranya memiliki Intel Iris Xe dan Intel Ion HD Graphics. Selain itu, generasi ini juga dipasarkan untuk laptop dengan desain ringan dan tipis. Bagi Anda yang ingin check out laptop dan prosesor Intel Tiger Lake, berikut beberapa jajaran seri dari generasi ini. Prosesor Intel Core i7 dan yang lainnya.
kesimpulan yang di atas prosesor adalah chip yang sering disebut sebagai microprosesor yang sekarang ukurannya sudah mencapai gigahertz. Ukuran tersebut adalah hitungan cepat prosesor dalam mengolah data atau informasi. Selanjutnya, kamu bisa mendalami dan mempelajari itu prosesor karena pengertiannya bisa sangat panjang, tidak rumit, up to date, dan selalu mengacu pada perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, thanks for watching this video. I hope you enjoy for this video. Akhir kalam, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang tidak enak di hati. Sejujurnya saya sudah mengambil video ini lebih lama, tapi karena ada margin error, jadi saya hanya bisa mempresentasikan dengan waktu segini saja. Terima kasih telah menonton video dan sampai jumpa di next video. Bye bye.